Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu dan kawan-kawan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita mengulang kaji, mengambil pelajaran dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengulang perintahnya kepada hamba-hambanya yang beriman sebagaimana yang pernah beliau perintahkan di ayat-ayat sebelumnya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibunya. Dan di ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 jasa dari seorang ibu terhadap anaknya, yang jasa itu tidak akan mungkin dibalas. Tidak akan mungkin dibalas oleh seorang anak walaupun dia harus menghabiskan seluruh harta yang dia miliki. Jasa seorang ibu kepada anak itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mengandung dirinya selama 9 bulan. Jasa yang kedua adalah tatkala melahirkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan proses mengandungnya seorang ibu ketika anaknya berada di dalam rahimnya. Allah mengatakan hamalathu ummuhu kurha. Sang ibu itu berada dalam kondisi yang begitu sulit, begitu lemah, begitu sakit. Wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkan pun dia merasakan hal yang sama. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan jasa yang ketiga adalah setelah dia lahir, sang ibu pun menyusui dirinya. Sampai kemudian proses mengandung dan menyusui itu dikatakan di dalam Al-Quran menghabiskan waktu 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai kemudian si anak ini beranjak dewasa dan kemudian dia berusia 40 tahun.
ada yang unik di ayat ke-15 surah Al-Ahqaf ini. Allah Subhanahu wa taala secara jelas, secara khusus menyebutkan fase perjalanan manusia di usia 40 tahun. Setahu saya, sepemahaman kami, Allah hanya menyebutkan fase manusia di dalam firman-Nya itu 40 tahun. Katakanlah kita balik usia 15 tahun, 17 tahun. Allah tidak menyebutkan usia 15 tahun di dalam Al-Quran. Usia kita rata-rata 60-70 tahun. Allah pun tidak menyebutkan usia 60-70 tahun di dalam Al-Quran. Tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usia 40 tahun. Dan kemudian para ulama pun mencoba menggali hikmah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus usia 40 tahun itu. Apa keistimewaan usia 40 tahun? Apa rahasia yang terdapat di dalam usia 40 tahun? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian para ulama menggali hikmah di balik usia 40 tahun itu, kita bisa mendapati beberapa hal. Yang pertama, sejatinya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kenikmatan kepada hambanya, maka kenikmatan itu menjadi sempurna di usia 40 tahun. Ketika kita muda, umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, bahkan sampai 20 tahun, kondisi tubuh kita kuat, kita masih segar dan bugar. Tapi rata-rata kita belum memiliki kemampuan yang mapan dalam finansial. Kita masih perlu bergantung kepada kedua orang tua kita. Tubuh kita kuat, tapi kita belum sempurna memiliki kenikmatan. Sebaliknya ada orang berusia 60 tahun, 65 tahun. Dia punya uang, tapi tak lagi punya kekuatan. Punya uang, tapi tidak tahu mau beli apa. Pengen makan, tapi tidak boleh lagi makan. Kita punya uang, bisa beli kari kambing, tapi ketika mau beli kari kambing teringat pesan dokter, hati-hati makan kambing. Uang punya, tapi kemampuan kesempatan tak ada lagi. Tapi biasanya pada usia 40 tahun, kita punya kemampuan finansial, dan pada saat itu kita juga masih berada dalam kondisi yang relatif sehat. Ketika kita bekerja di kantor, biasanya usia 40 tahun kita sudah mulai memiliki posisi-posisi penting. Di masyarakat pada usia kita 40 tahun, masyarakat sudah mulai memberikan kepada kita amanah-amanah kepemimpinan. Itulah rahasia 40 tahun. Nah, pada saat yang sama ketika seseorang menginjak usia 40 tahun, sejatinya dia sedang menghadapi permasalahan yang begitu kompleks. Biasanya orang yang memiliki usia 40 tahun, dia sudah menikah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Dan dia sudah mulai memiliki seorang anak yang beranjak remaja. Masalah yang dihadapi oleh orang tua menghadapi anak yang sudah remaja dengan menghadapi anak yang masih balita tentu jauh lebih kompleks. Kita menghadapi seorang anak yang sudah dewasa, remaja. Ketika kita menyuruhnya sesuatu, bisa jadi dia sudah bisa membela diri, membantah dan lain sebagainya. Pada saat yang sama ketika kita masih memiliki orang tua kita sudah beranjak tua renta. Ketika kita berusia 20 tahun, bisa jadi pada saat itu orang tua kita pun masih kuat, masih segar. Tapi ketika kita sudah berusia 40 tahun, orang tua kita sudah lemah. Dan ini menjadi peluang konflik. Bahkan ketika orang tua dalam kondisi begitu lemah, dia jatuh sakit, tak jarang kemudian dia harus merasakan sedih yang begitu mendalam. Kenapa? Anaknya tak ada lagi di sampingnya. Bahkan tak jarang banyak sekali keluarga akhirnya bertengkar antara adik dan abang. Bertengkar hanya mempermasalahkan siapa yang menjaga orang tua kita. Si kakak mengatakan saya sibuk bekerja. Si adik mengatakan saya juga sibuk bekerja. Si kakak mengatakan saya punya keluarga. Si adik juga mengatakan saya punya keluarga. Lantas orang tua kita siapa yang jaga? Bahkan tak jarang, na'udzubillah, begitu banyak keluarga-keluarga, walaupun tidak terucap di lisannya, tapi sikapnya menunjukkan dia lebih senang tatkala orang tuanya meninggal dunia. Kenapa? Tidak ada lagi beban. Begitu juga sesama pasangan, kita sudah menginjak usia 40 tahun. Bagi seorang suami, istri tidak lagi menarik. Karena istri tidak lagi muda. Bagi seorang istri juga begitu. Suami tidak lagi menjadi seorang yang menarik.
gigi, penampilan, uban dan lain sebagainya, tentu saja usia 40 tahun itu tidak lagi menarik bila dibandingkan dengan usia 20-25 tahun. Dan kemudian orang-orang yang berusia 40 tahun dia juga harus menghadapi sebuah fakta bahwa dia sudah menghabiskan 2/3 dari usia yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita merujuk sabda Nabi SAW bahwa rata-rata usia umatnya itu berkisar pada usia 60 tahun. Dan ketika dia sudah berusia 40 tahun, artinya dia sudah sudah menyelesaikan fase kedua. Sepertiga pertama 20 tahun, sepertiga yang kedua 40 tahun. Usianya tinggal sepertiga lagi. Artinya, orang yang berada pada usia 40 tahun, dia harus menghadapi sebuah permasalahan yang begitu kompleks. Masalah yang datang dalam waktu yang bersamaan. Dan pada saat yang sama, orang yang berusia 40 tahun ini hanya menyisakan sepertiga lagi usia yang Allah berikan kepadanya. Lantas bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Bagi siapa saja yang sudah menginjak usianya 40 tahun, agar dia bisa menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi, maka perhatikan doa yang diucapkan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Solusi pertama bagi seseorang dalam menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi di usia 40 tahun adalah banyak-banyak bersyukur. Pada hari ini kita merasa beban menjaga orang tua, memelihara orang tua. Tapi bukankah beberapa tahun yang lalu kita adalah orang-orang yang begitu butuh dengan kehadiran orang tua? Ketika kita masih anak-anak, kita butuh dengan mereka. Kita tinggal di rumah mereka. Kita makan dengan hasil kerja keras mereka. Tapi kenapa kemudian ketika dia beranjak tua renta, kita menjadikan dirinya sebagai beban? Maka kalau kita ingin lapang jiwa kita dalam menghadapi orang tua kita yang sudah tua, sakit-sakitan, mudah tersinggung, maka banyak-banyak yang bersyukur. Bahwa beban dari orang tua itu baru sebentar. Bila dibandingkan dengan beban orang tua memelihara kita, melahirkan kita, menyusui kita, sampai kemudian melahirkan kita dan membesarkan kita. Kita menjaga orang tua mungkin tidak sampai 30 tahun, tapi orang tua menunggu kelahiran kita, sampai kemudian membesarkan kita bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan begitu banyak yang dia korbankan. Tapi justru seorang anak baru saja diuji dengan 2-3 tahun memelihara orang tuanya, dia sudah tidak bersabar. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyaklah bersyukur tentang kehadiran seseorang yang begitu banyak jasanya kepada dirimu. Dan tentu saja bersyukur juga sama dengan bersabar. Bersyukur juga sama dengan taat. Sulit sekali kita lakukan. Sehingga kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu diri kita agar menjadi pribadi yang bersyukur. Sehingga kita meminta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah ke dalam hatiku, tolonglah aku wahai Allah, agar aku bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Syukur itu juga kita lakukan terhadap nikmat yang berikutnya, anak. Pada hari ini kita menjadikan anak itu sebagai beban atas kelakuannya, atas kebandelannya. Tapi apakah kita lupa 5-10 tahun yang lalu kita justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kehadiran dirinya. Kita menginginkan ada seorang anak, ya Allah berikanlah kami anak. Dan kemudian Allah kasih. Tapi kenapa kemudian setelah dia beranjak dewasa kita merasakan dirinya sebagai beban? Bukankah dulu kita yang memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini juga perlu disyukuri. Kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa anak. Ada begitu banyak keluarga yang sudah lama menikah, tapi Allah tidak berikan kepada mereka karunia. Pada hari ini kita mengeluh, rumah kita begitu ribut, rumah kita berantakan karena anak-anak kita. Tapi perlu kita sadari ada begitu banyak keluarga di luar sana justru merindukan rumahnya berantakan. Merindukan rumahnya itu ribut. Merindukan rumahnya memiliki suara-suara anak-anak kecil. Tapi justru kita yang sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran anak itu sebagai beban. Banyak-banyaklah bersyukur. Dan kemudian
di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya setelah mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, kalimat berikutnya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ada permintaan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita agar bisa melaksanakan amal-amal kebaikan yang Allah ridhoi. Membantu diri kita agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memperbaiki diri kita dan juga anak keturunan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan tadi bahwa usia 40 tahun adalah usia yang dimana kita menghadapi masalah yang begitu banyak, yang begitu kompleks, yang begitu rumit. Dan pada saat yang sama kita sudah menghabiskan 2/3 dari waktu hidup kita. Oleh karena itu kita butuh mengecilkan lingkaran prioritas kita. Usia kita semakin sempit, sementara masalah kita semakin banyak. Maka orang yang sudah menginjak usianya 40 tahun seharusnya sudah memiliki prioritas. Prioritas untuk menuntaskan masalah-masalah yang dia hadapi dan prioritas untuk mempersiapkan dirinya tatkala maut menjemputnya. Sehingga tidak pantas orang yang sudah mendapatkan usia 40 tahun dia masih saja melakukan kelalaian demi kelalaian. Masih bergelimangan dengan kemaksiatan. Tidak pantas orang yang sudah berusia 40 tahun masih saja menghabiskan waktu-waktunya berjam-jam setiap hari di warung-warung kopi, menghabiskan waktunya untuk melakukan hobi-hobi yang melalaikan dirinya. Tidak pantas. Kenapa? Pekerjaannya banyak sekali. Ada pekerjaan di masyarakat, ada tanggung jawab di keluarga. Dan pada saat yang sama usianya sedikit lagi. Maka pintar-pintarlah mengatur prioritas. Jangan sampai kemudian waktu kita yang sedikit lagi masih harus dihabiskan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Dan hari ini begitu banyak kita saksikan orang-orang yang sudah Allah berikan karunia sampai pada usia 40 tahun. Hari-hari yang dia habiskan sama seperti hari-hari tatkala dia masih muda. Masih sempat bermain-main, masih sempat berleha-leha. Dan kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang ini pun mengatakan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu wahai Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan lagi-lagi ini mengisyaratkan kepada kita orang yang sudah menginjak usia 40 tahun. Seharusnya dia menyadari usianya sebentar lagi. Dan salah satu yang harus dia perbanyak di dalam sisa-sisa usianya adalah dia senantiasa menjadi orang-orang yang memperbaharui tobatnya kepada Allah. Umur sedikit lagi. Jangan sampai kemudian sikap kita menunjukkan umur kita masih 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Mari kita bercermin. Tatkala kita sudah masuk usia 40 tahun, uban mulai muncul, kerutan sudah mulai muncul. Itu semua pertanda-pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa usia kita tidak lama lagi. Dan ketika orang sudah masuk usia 40 tahun, Allah sudah memberikan isyarat yang begitu banyak kepada kita agar kita senantiasa harus mewaspadai diri kita, senantiasa harus memiliki prioritas-prioritas khususnya terhadap tanggung jawab dan akhirat kita. Apalagi bagi orang-orang yang sudah Allah berikan karunia usia 50 tahun, 60 tahun, bahkan sudah Allah berikan bonus tambahan usia sampai dengan 70 tahun. Justru seharusnya dia menjadi orang-orang yang jauh lebih komitmen dalam melaksanakan ibadah dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mengapa kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bagi siapa saja yang Allah berikan karunia sampai usianya tua, tapi dia masih saja menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan, maka sejatinya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat di dalam neraka. Orang sudah diberikan usia tua, yang seharusnya dirinya tidak bisa lagi bersenang-senang, berleha-leha. Kalau mau pergi berleha-leha dia mau kemana? Teman-temannya sudah banyak yang sakit. Teman-temannya sudah banyak yang berbaring di tempat tidur. Berbaring di tempat tidur di rumah sakit.
Kalau mau beli makanan, banyak sekali makanan-makanan yang tidak bisa lagi dia makan. Tapi dengan kondisi yang Allah sudah batasi rezekinya, dia masih saja menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan. Maka itu adalah orang-orang yang sejatinya sedang meminta tempat di dalam akhirat, di dalam neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat ke-15 di surah Al-Ahqaf ini bisa memberikan kepada kita peringatan kembali, khususnya bagi kami pribadi. Dan secara umum kepada para jamaah yang sudah Allah berikan kenikmatan masuk di usia 40 tahun lebih. Semoga ayat ini memberikan kepada kita peringatan untuk senantiasa menjadikan diri kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, berusaha melakukan begitu banyak amal-amal ibadah, dan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang memperbaharui tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.